Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki dengan NIM 210512431, Bimbingan Konseling 2021 Universitas Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Microsoft PowerPoint. Beberapa program dengan fungsi yang telah disebutkan adalah Microsoft Office Word, Excel, dan PowerPoint. Mereka merupakan produk keluaran Microsoft Corporation yang menjadi satu paket. Tapi yang hendak saya bahas pada kali ini yaitunya Microsoft PowerPoint. Pasti di antara pembaca dan penonton sudah tidak asing lagi dengan software tersebut. Pasalnya, Microsoft PowerPoint merupakan aplikasi yang sangat penting serta kerap dipakai untuk melakukan presentasi, baik oleh siswa, mahasiswa, maupun perusahaan. Dengan program ini, pengguna dapat menampilkan beragam tulisan, gambar, hingga video. Adapun pengertian dari Microsoft PowerPoint itu sendiri yaitu software yang dipakai untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide. Menurut Susilana, PowerPoint merupakan program aplikasi presentasi dalam komputer. Dengan bantuan tersebut, seseorang bisa membuat bentuk presentasi profesional dengan mudah, di mana presentasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran. Nah, materi selanjutnya yaitu fungsi Microsoft PowerPoint. Setiap program tentu diciptakan dengan tujuan yang jelas, tidak terkecuali dengan PowerPoint ini. Program atau software ini mempunyai beragam fungsi dan manfaat, antara lain: 1. Memudahkan pengguna mengatur materi yang hendak disampaikan. 2. Membuat audiens lebih gampang memahami materi presentasi karena hanya menampilkan poin-poin utama yang disuguhkan dalam bentuk slide. Yang ketiga, membuat penyajian materi lebih berkesan, apalagi jika pengguna menambahkan animasi-animasi di dalamnya. Sebab, pada kasus yang sering ditemui, audiens kurang fokus dan bosan apabila materi yang ditampilkan monoton. Materi yang selanjutnya yaitu kelebihan Microsoft PowerPoint. Yang pertama yaitu memudahkan pengguna membuat slide presentasi. Microsoft PowerPoint memudahkan seseorang yang sering melakukan presentasi di depan umum, terutama memakai alat bantu seperti screen projector. Dengan software tersebut, Anda bisa menyiapkan slide presentasi yang berkualitas dalam hitungan jam bahkan menit. 2. Dilengkapi beragam tools. Dalam aplikasi PowerPoint terdapat berbagai tools seperti text art, image import, animation import, video import, dan lain-lain yang akan membuat slide terlihat menarik. Tak hanya itu, keberadaan fitur-fitur tersebut juga berguna bagi yang ingin menyisipkan suara untuk menghasilkan slide yang lebih hidup dan membangkitkan emosi tertentu saat dipresentasikan. Yang ketiga, template bervariasi. Template merupakan salah satu fitur yang terdapat pada PowerPoint. Template digunakan sebagai latar belakang untuk mempercantik tampilan presentasi. Tidak hanya satu, background yang disediakan bervariasi sehingga pengguna bebas mengkreasikan slide dan tidak terfokus pada satu bentuk tampilan. 4. Dapat diekspor ke PDF. Ketika hendak mempresentasikan sesuatu, tentu Anda memberikan selembaran atau pegangan pada para audiens supaya mereka memahami poin-poin yang sedang dibahas. Tapi kadang beberapa dari mereka tidak menggunakan platform Microsoft sehingga file yang telah didistribusikan tidak bisa dibuka. 5. Memiliki fitur kolaborasi. Ketika dikejar-kejar deadline, pasti Anda amat membutuhkan pertolongan untuk menyelesaikannya. Tidak perlu khawatir karena software PowerPoint mempunyai fitur kolaborasi yang memungkinkan seseorang bisa mengedit file presentasi secara bersamaan dari komputer berbeda, sehingga proses pengerjaan slide menjadi lebih cepat dan mudah. 6. Terdapat fitur Cloud Service. Saat ini Microsoft sedang gencar-gencarnya berupaya untuk memperkenalkan produk mereka, yakni One Cloud Service. Tak mau kalah dari kompetitornya seperti Dropbox dan Google, Microsoft pun sengaja menyematkan embedded service dari program tersebut ke Microsoft PowerPoint dengan menyediakan opsi Save to One Cloud dan menerapkannya sebagai default penyimpanan sehingga
pengguna menaruhnya ke local storage. Yang ketujuh atau yang terakhir, fitur authoring sangat advance. Microsoft PowerPoint menawarkan berbagai solusi untuk memproteksi dokumen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yakni dengan fitur autorisasi. Pengguna bisa menandai, memberi kata sandi, sampai mengenkripsi file yang telah dibuat menggunakan aplikasi tersebut. Nah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu kekurangan Microsoft PowerPoint. 1. Hanya bisa digunakan pada platform Microsoft. Software pengolah data presentasi itu hanya dapat dioperasikan pada platform Windows. Microsoft juga belum mengeluarkan software tersebut untuk OS lain seperti Mac dan Linux, sehingga pekerjaan yang telah Anda rampungkan dengan PowerPoint tidak bisa diakses memakai platform selain Windows. 2. Ketidakstabilan dokumen pada tiap versi. Kekurangan yang satu ini kerap dijumpai pada software-software yang dikembangkan oleh Microsoft. Biasanya, file yang dibuat pada versi lama, misalnya tahun 2007, tidak bisa digunakan secara sempurna di versi 2010. Begitu sebaliknya. 3. Harga terlalu mahal. Aplikasi ini terbilang mahal, khususnya untuk pelajar, mahasiswa, dan pemilik usaha kecil. Sebab Microsoft memang mengeluarkannya untuk konsumen yang berasal dari kalangan pengusaha serta perusahaan besar. Tapi dengan support dan pembaharuan software yang terus dilakukan, membuat produk mereka tetap dipakai oleh sebagian besar masyarakat. 4. Yang terakhir, tergolong program yang berat. Untuk bisa mengoperasikan PowerPoint, komputer harus mempunyai spesifikasi yang baik. PC jadul dengan spesifikasi perangkat keras yang rendah akan kesulitan dalam menjalankannya, bahkan mungkin mengalami hang atau crash. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.